Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keberkahan Allah, dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 2 dari tema 1 subtema 1. Untuk pertemuan kali ini, muatan yang akan kita pelajari adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa bersama sebelum belajar agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, kita mulai ya. Untuk pembahasan pertama, di situ kita disuruh untuk mengamati sebuah gambar, di mana gambar tersebut di bawahnya itu ada ceritanya ya. Coba kita lihat ya. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Pertama ada gambar Edo dan Pak Rudi ya. Di situ ceritanya adalah Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Kemudian gambar kedua adalah Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Kemudian gambar ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Yang gambar keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlari mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Dari gambar di atas, itu adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi, di mana gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Gambar tangan di sini yang dimaksud adalah lukisan ataupun coretan-coretan gambar yang dibuat secara sendiri ya. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa ada cargem atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Mari dari contoh ragam gambar ilustrasi kita jabarin satu-satu ya. Yang pertama ada cergam, yaitu cerita bergambar. Cergam atau sering disebut cerita bergambar adalah sebuah cerita yang mengisahkan suatu perkara dengan melibatkan gambar-gambar di dalamnya. Anak-anak bisa lihat ya, itu contoh dari cergam. Kemudian yang kedua ada komik. Komik adalah sebuah suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna dan lucu. Mungkin dari sekian banyak siswa-siswi sudah banyak ya atau sudah sering membaca yang namanya komik ya. Di situ juga ada komik sederhana, contoh komik sederhana di situ ya. Bisa kalian nanti baca ya. Kemudian yang ketiga ada pamflet. Pamflet adalah media informasi yang berbentuk selebaran yang dicetak dan berisi informasi berupa teks dan gambar.
Di situ ada contoh reuni akbar ya. Jadi di situ ada gambarnya, ada tujuannya buat apa, dan ada informasi-informasi yang bisa dilihat ya. Kemudian yang berikutnya ada cover. Cover adalah sebuah sampul atau lembaran dengan lembaran depan pada sebuah buku. Ini sudah sering kita lihat ya. Kita bisa lihat ya, kalau kita punya buku komik, di situ juga di depannya pasti ada covernya. Atau buku tulis sekarang juga banyak ya, buku tulis juga ada di depannya ada gambar, biasanya ada gambar pemain bola, ada gambar kartun dan sebagainya. Itu yang dinamakan dengan cover. Kemudian lanjut, ada kartun. Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Nah, kartun ini biasanya disajikan secara visual ya. Biasanya disajikan secara visual dan audio. Biasanya di televisi-televisi ya. Di situ ada contohnya ya. Sebuah movie itu, Rico dan Hino. Kemudian selanjutnya adalah karikatur. Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Jadi karikatur sudah sering kita lihat juga, biasanya itu dia mukanya itu dibikin kartun, cuman karakter mukanya itu tidak berubah ya. Misalkan ada gambar presiden ya, gambarnya mukanya mirip dengan gambar presiden tersebut, cuman biasanya dilebih-lebihkan, di mana kepalanya dibesarkan, kemudian badannya sangat kecil. Itu yang dinamakan dengan karikatur ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya di sini ada langkah-langkah pembuatan gambar cerita. Yang pertama ada gagasan. Jadi sebelum kita membuat gambar cerita, kita harus memiliki gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Kemudian langkah kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Sketsa biasanya digambar menggunakan pensil dengan tipis ya, tidak terlalu tebal, karena nanti itu proses nanti kalau memang sudah sesuai dengan tata letaknya, dengan ukurannya, nanti dia akan dipertebal dan dilakukan pewarnaan ya, yaitu yang tahap keempat, yaitu pewarnaan. Setelah selesai membuat sketsa, dibuatlah pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Oke, demikian tadi untuk gambar cerita ya, untuk bahasa Indonesia. Sekarang subbahasan IPA kita akan belajar lagi tentang organ gerak ya. Coba kita perhatikan gambar organ-organ gerak pada kelinci dan ikan berikut ini. Di situ ada gambar kelinci beserta kerangkanya, dan ada gambar ikan beserta kerangkanya juga. Tahukah kamu bahwa kelinci dan ikan tergolong hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Mungkin nanti kalian bisa melihat yang termasuk hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang ya. Jadi tulangnya itu ada di belakangnya ada tulangnya ya, seperti ada kambing, sapi, jenis-jenis unggas dan lainnya ya, itu termasuk hewan vertebrata. Kemudian di sini ada sebuah paragraf, sebuah cerita dengan judul Gerak Ikan Dalam Air. Mari kita baca. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air.
Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Oke, sekiranya hanya itu ya untuk kalau di buku tema pasti kita mencari ide pokok dan sebagainya ya. Kalau memang anak-anak mau mengerjakan, silahkan kerjakan ya untuk pencarian ide pokok dan gagasan utama. Kiranya hanya itu untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah mengerti ya, menambah ngerti setelah kalian tadi sudah Pak Guru perintahkan untuk membaca terlebih dahulu pembelajaran kedua, dan ini hanya meringkas. Yang intinya mudah-mudahan bisa menambah memudahkan dalam pemahaman di pembelajaran dua ini. Kiranya hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.